Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well To Do yang selalu setia menonton vlog-vlog menarik dari channel Well To Do ini. Well To Do doakan agar kalian semua selalu sehat dan sukses dalam menjalani kehidupan ini, amin. Sahabat Well To Do, vlog kali ini kita akan berada di sekitaran laut di daerah Demak, tepatnya Laut Sayung Demak, dekat dengan kota Semarang. Apakah ada sesuatu yang menarik di sini? Tentunya ada. Makanya Well To Do sempatkan mendatangi tempat ini untuk mengeksplor apa yang ada, apa yang unik, ada misteri apa di sekitar pantai ini. Kali ini Well To Do datang dari arah Demak untuk menuju ke tempat itu. Lalu lintas sangat padat dan cenderung macet. Pernahkah sahabat Well To Do mendengar makam yang berada di tengah lautan namun ramai diziarahi oleh masyarakat? Makam ini adalah makam seorang ulama di Kota Wali Demak yang terapung di lautan. Untuk menuju tempat itu kita harus melalui jalanan yang cukup sulit dilalui karena belum beraspal atau karena jalanan cukup rusak. Dan nanti akan dilanjutkan menyusuri laut dengan jalan setapak yang ditopang dengan tiang-tiang beton yang sebenarnya masih seadanya atau kurang kokoh. Makam ini adalah makam Syekh Muzakir, lahir di desa Ringin Jajar, Kecamatan Meranggen, Demak. Makam ulama ini disebut menyimpan misteri yang belum diketahui banyak orang. Syekh Muzakir merupakan sosok tokoh penyebar Islam di kawasan desa Tambak Sari, Sayung. Selain dikenal sebagai pendakwah, Syekh Muzakir juga memiliki kesaktian ilmu kanuragan dan mampu menyembuhkan penyakit atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menuju ke tempat ini kita bisa menggunakan bus, mobil maupun sepeda motor. Untuk bus dan mobil parkirnya cukup jauh dari lokasi, kira-kira 2-3 km. Namun bisa dilanjutkan dengan sewa perahu atau kapal dengan harga 12.000 per orang. Dan satu paket kapal atau perahu diisi 8 orang. Untuk sepeda motor dulu bisa sampai ke dekat lokasi, namun saat ini tempat penitipan sepeda motor cukup jauh karena di lokasi belum ada tempat parkir. Sehingga kita harus menyusuri tanggul di tengah laut dan jembatan-jembatan kayu yang cukup mengerikan, sekira 1 km lebih. Menurut masyarakat sekitar yang berada di dekat lokasi tempat ini, dulunya lokasi ini adalah perkampungan yang rumahnya banyak tenggelam atau digenangi air rob dan abrasi, sehingga masyarakat berbondong-bondong pindah kampung. Pada pindah ke tempat yang lebih aman tentunya. Saat ini sekitar 2 kampung sudah tidak tersisa lagi, namun masih ada beberapa bekas rumah atau rumah yang masih tampak terbenam setengahnya di air. Namun makam Syekh Muzakir dengan kekuasaan Allah masih tetap ada di tengah laut itu, walaupun makam-makam yang lain hilang tenggelam di laut itu. Dan di lokasi ini juga masih ada masjid peninggalan kampung yang masih tersisa. Masjid dengan tiang-tiang berbentuk pohon jati utuh ini nampak unik dan kokoh, dengan ukiran-ukiran yang halus dan indah. Sahabat Well To Do sekalian, misteri makam di tengah laut Demak tak tenggelam meski diterjang ombak. Kabupaten Demak merupakan kota di Jawa Tengah yang memiliki julukan Kota Para Wali. Meski dikenal religius, Kabupaten Demak juga menyimpan misteri. Salah satunya adanya makam di tengah laut. Seperti diketahui, Demak memiliki sejumlah wisata religi yang menjadi jujukan para peziarah dari berbagai daerah. Destinasi tersebut yakni Masjid Agung Demak, makam Sunan Kalijaga, dan juga makam Syekh Muzakir.
Meski tak terkenal seperti makam Sunan Kalijaga, makam Syekh Muzakir ini juga patut untuk dijadikan sebagai tujuan wisata religi. Letak makam satu ini cukup unik, yakni berada di tengah lautan, tepatnya di Desa Bedono, Kecamatan Sayung. Dikutip dari laman pemerintah Kabupaten Demak, demak.kap.go.id, Syekh Muzakir lahir di Desa Wringin Jajar, Kecamatan Meranggen, Demak. Makam ulama ini disebut menyimpan misteri yang belum diketahui banyak orang. Syekh Muzakir merupakan sosok tokoh penyebar Islam di kawasan Desa Tambak Sari, Sayung. Selain dikenal sebagai pendakwah, Syekh Muzakir juga memiliki kesaktian ilmu kanuragan dan mampu menyembuhkan penyakit atas seizin Allah. Dengan memiliki kelebihan tersebut, Syekh Muzakir dapat berdakwah dengan menggunakan sarana tersebut. Selain memiliki keistimewaan semasa hidupnya, tokoh agama ini juga mendapatkan karomah setelah wafat, yakni makamnya yang terletak di tengah laut tak pernah tenggelam atau roboh meski dihantam gelombang laut. Makam tokoh dari Demak ini tak pernah sepi dari peziarah meski berada di tengah laut. Ahli warisnya juga masih merawat dengan baik makam sang ulama hingga saat ini. Bagi peziarah yang ingin ke wisata religi ini dapat melalui dua jalur, yaitu darat dan laut. Perjalanan jalur darat dapat dengan berjalan kaki melewati jalan setapak sejauh 1 km. Sedangkan jalur laut peziarah dapat menggunakan perahu dari pantai Monosari. Kisah Syekh Muzakir, ulama asal Demak yang makamnya terapung di tengah laut. Di kawasan pantai Sayung, Demak ada sebuah makam terapung. Dari garis pantai, makam itu cukup menjorok ke tengah laut. Ada jembatan penghubung dari pantai untuk wisatawan yang ingin berziarah ke makam itu. Di makam itu jasad seorang ulama besar Demak dikubur. Dia adalah Syekh Abdullah Muzakir, akrab pula dipanggil Mbah Muzakir. Dulunya, ulama yang lahir di Dusun Jago, Desa Wringin Jajar, Kecamatan Meranggen tahun 1869 itu disebut-sebut sebagai pencetak kader kiai muda di Demak dan sekitarnya. Lalu siapa sebenarnya itu Syekh Muzakir? Sebelum menjadi ulama, Syekh Muzakir banyak berguru pada ulama. Salah satunya dengan Syekh Soleh Darat sekitar tahun 1900-an. Syekh Muzakir menetap di Tambak Sari, Bedono, Demak. Di sana dia menikah dengan Nyai Latifah dan Nyai Asmanah. Beberapa waktu kemudian dia menikah lagi dengan Nyai Murni dan Nyai Imronah. Dari keempat istrinya dia dikaruniai 18 orang anak. Dilansir dari demak.kap.go.id, ulama yang sehari-hari bekerja sebagai petani Demak itu kebal terhadap berbagai macam senjata. Selain itu dia juga kerap diminta orang untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Walau begitu ia tidak meminta imbalan atas pertolongannya. Syekh Muzakir meninggal pada tahun 1950 di usia 81 tahun. Salah satu karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Syekh Muzakir adalah makamnya yang tidak terendam air laut walau tanah-tanah di sekelilingnya sudah tenggelam. Ini pula yang terjadi pada makam istri dan anak-anaknya. Tak heran makam Syekh Muzakir dan keluarga dianggap keramat karena tidak terkikis diterjang pasang surut air laut. Untuk menuju ke makam Syekh Muzakir, para peziarah harus berjalan sepanjang 700 meter melalui jembatan yang di kanan kirinya merupakan air laut. Karena keajaiban makam Syekh Muzakir itu, berkembang mitos bahwa masyarakat percaya makam itu mengapung dan tidak akan pernah tenggelam walau pasang air laut tinggi. Hal itu diyakini masyarakat karena keluhuran budi Syekh Muzakir yang semasa hidupnya melakukan syiar di wilayah tersebut dan sangat berjasa dalam pembangunan akhlak warga setempat, baik dalam ilmu agama maupun tradisi yang diajarkan. Berziarah ke makam Syekh Muzakir di tengah debur ombak. Kegiatan berziarah di makam terapung Waliullah Syekh Kiai Haji Abdullah Muzakir di Dukuh Tambak Sari, Desa Bedono, Kecamatan Sayung. Tentu saja, bagi sebagian orang berziarah di makam Syekh Muzakir, akrab disebut Mbah Muzakir, nuansa berbeda dengan ziarah di makam waliullah lainnya.
Untuk menuju makam itu, selain naik perahu juga harus melalui jembatan kayu penghubung yang sempit dan panjang. Makam keramat ini terletak hanya sekitar 20 meter arah utara Pulau Blekok. Pulau Blekok adalah daratan yang dulunya perkampungan warga, namun akibat abrasi dan rob, kini daratan itu menjadi terkikis dan terpisah dari desa Bedono, kecamatan Sayung. Daratan itu ditumbuhi hutan mangrove yang di dalamnya menjadi habitat burung blekok atau kuntul. Widodo 43, warga kota Semarang, menuturkan ia dan keluarga berziarah ke makam Syekh Muzakir untuk ngalap berkah. Di makam bisa mengaji Al-Quran, baca tahlil, dan kirim doa. Saya doa sebisanya, ujar dia. Berziarah atau berwisata religi di makam waliullah sudah menjadi rutinitas yang ia jalani selama ini. Berziarah di makam wali merupakan pengalaman religi. Ziarah itu, kata dia, ibarat asupan vitamin yang membuat hidup makin berkah. Sebab selain mengingat perjuangan para wali selaku penyebar agama Islam, dengan ziarah kita juga selalu ingat mati, katanya. Untung 56 tokoh masyarakat setempat menambahkan untuk ke makam Syekh Muzakir banyak peziarah yang memakai jasa perahu nelayan. Dengan mesin diesel, perahu melaju dengan kencang diiringi deburan ombak. Selain ke makam juga berkeliling hutan mangrove melihat suasana kawasan konservasi. Menurutnya, Dukuh Tambak-Sari tempat makam Syekh Muzakir sebelumnya ditempati sekitar 70 kepala keluarga. Namun ketika rob dan abrasi mulai menerjang perkampungan itu pada 1999, warga mulai direlokasi ke tempat lain. Sekarang tinggal 5 kakak saja yang tidak mau dipindahkan. Ujarnya. Terpisah, Kepala Desa Bedono Agus Salim mengatakan pada bulan puasa seperti lalu, para peziarah yang datang ke makam Syekh Muzakir tidak terlalu banyak. Kondisinya relatif sepi. Meski demikian, makam tetap dibuka sebagaimana hari-hari biasa. Kalau hari biasa jumlah peziarah bisa mencapai 200-an orang. Saat puasa turun drastis, hanya beberapa saja, katanya. Menurutnya, makam hingga kini tetap dikelola oleh pihak keluarga. Untuk bisa ke makam Syekh Muzakir, akses yang bisa dilalui dengan menyewa perahu nelayan setempat dengan biaya 12.000 per orang. Peziarah akan diantarkan dari Pantai Morosari menuju makam Syekh Muzakir. Biasanya bisa lewat jalur darat, tapi jalan setapak ini putus dan rusak berat dihancurkan rob dan abrasi, katanya. Makam Syekh Muzakir sendiri setiap saat juga terkena dampak abrasi dan rob Laut Jawa. Namun, pihak pengelola terus berupaya meninggikan serta memugar makam. Saat ini dari sisi infrastruktur bangunan, kondisi makam semakin baik dan nyaman untuk tempat berziarah. Akses jalan utama dari Jalan Raya Pantura Sayung sekitar 2,5 meter, 2,5 km. Arah Morosari yang juga telah dibetonisasi Pemkab Demak. Dengan demikian, kendaraan peziarah yang masuk dapat berjalan lancar. Pernah jadi santri Kiai Soleh Darat dalam sejarah pitutur warga setempat. Syekh Kiai Abdul Muzakir adalah seorang pejuang kemerdekaan di zamannya. Ia hidup antara 1878 hingga 1950 Masehi. Ia berasal dari kampung atau desa Wringin Jajar, Kecamatan Meranggen, kemudian menetap dan menyebarkan ajaran Islam di pesisir pantai Sayung itu. Yang bersangkutan disebut masih satu angkatan dengan Kiai Thohir atau Mbah Thohir yang kini dimakamkan di Dusun Nyangkringan, Desa Sriwulan, Sayung. Keduanya disebutkan pernah menjadi murid atau santri Kiai Syekh Soleh Darat, berkota Semarang. Satu versi Kiai Thohir berasal dari Gujarat, India. Dalam perantauannya ia sempat terdampar di Semarang. Kemudian dalam perjalanannya ia bertemu dengan Syekh Muzakir yang sama-sama berguru di Syekh Soleh Darat. Usai berguru itu keduanya berpencar dalam berdakwah. Meski demikian, tempat tinggal mereka tidak berjauhan. Untuk mengenang perjuangan Syekh Muzakir itu, setiap akhir bulan Zulqa'dah warga beramai-ramai mengadakan haul di makam yang berada di atas lautan itu.
Di sana warga bertawasul dan berdoa berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diberi keselamatan dan dijauhkan dari bencana. Dulu ceritanya, Syekh Muzakir pernah dikejar-kejar Belanda. Ia sulit ditemukan lantaran dipercaya memiliki kemampuan lindungi atau menghilang. Kalau mau ditembak pun pistol Belanda tak bisa menyala atau meletus, ujar Naim Anwar, warga setempat. Naim yang sejak kecil tinggal di Morosari Sayong itu menuturkan kemampuan serupa juga dimiliki Kiai Thohir, teman sejawat Syekh Muzakir. Saat ada orang Belanda minta minum air kelapa, pohon kelapa itu langsung merunduk. Orang Belanda pun terkejut dengan kemampuan beliau. Saat itulah orang Belanda itu ketakutan, ujar mantan Kasat Gorcap Bansur Kabupaten Demak ini. Cerita rakyat tentang kelebihan atau karomah kedua pejuang asal Sayong itu, kata Naim, diketahui warga hingga kini secara turun-temurun. Naim mengatakan, keberadaan makam Syekh Muzakir diyakini cukup istimewa, sebab meski di atas lautan, makam tersebut hingga kini tak bisa tenggelam. Di sana banyak orang tirakatan, termasuk saat bulan puasa Ramadan. Seperti diketahui, makam dengan luas 250 meter persegi itu kini dikepung air laut. Sebelumnya bangunan makam masih menyatu dengan Pulau Blekong, Dusun Tambasari. Namun akibat abrasi yang berlangsung bertahun-tahun, bangunan makam terpisahkan dengan pulau tersebut. Demikian sahabat sekalian vlog kali ini. Bagaimana? Menarik bukan? Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Dan jangan lupa like dan share-nya. Yang belum subscribe jangan lupa ya. Akhirnya sampai ketemu di vlog menarik berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.